Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang. Ada Arini Aulia, Khadijah Mulyana, Andi Elsa Aulia Fatima, Fahira Nasir, dan Nur Zakina Ahmad. Hari ini kita akan membahas mengenai terapi feminis. Konsep utama terapi feminis. Feminis memandang sifat manusia adalah sebuah ide fundamental yang membedakan teori dari sebagian besar model terapi lainnya. Banyak teori tradisional menunjukkan periode historis di mana susunan sosial diasumsikan secara biologis terakar pada gender. Perempuan dan laki-laki dipandang memiliki karakteristik kepribadian berbeda. Diasumsikan seperti itu karena perbedaan biologis gender laki-laki dan perempuan akan menimbulkan arah berbeda dalam kehidupan. Perspektif feminis tentang perkembangan budaya. Terapi feminis menekankan bahwa pengharapan peranan gender secara jelas mempengaruhi identitas seseorang dari saat kelahiran dan secara mendalam masuk ke dalam kepribadian orang dewasa. Karena politik gender melekat dengan masyarakat Amerika, mereka mempengaruhi bagaimana kita melihat diri sebagai gadis dan anak laki-laki dan sebagai laki-laki dan perempuan pada seluruh kehidupan kita. Gadis secara khusus diharapkan manis, sensitif, dan jinak, sementara anak laki-laki diharapkan kuat, pintar, dan pemberani. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip psikologi feminis. Yang pertama, pribadi adalah politik, masalah klien individual berakar pada politik dan sosial. Terapi feminis dimaksudkan bukan saja pada perubahan individual, tetapi juga pada perubahan sosial. Kedua, identifikasi pribadi dan sosial adalah interdependensi. Klien dapat dipahami sebaik-baiknya dalam konteks lingkungan sosial budaya mereka. Ketiga, definisi stres dan sakit mental di reformasi terapi feminis menolak model penyakit untuk penyakit mental. Sebagai gantinya, terapi feminis mempertimbangkan faktor-faktor intrafisik dan interpersonal. Yang keempat, terapi feminis menggunakan analisis tekanan terintegrasi. Gender adalah pembangun penting dalam terapi feminis. Selanjutnya, proses terapeutik. Pada level individual, terapi feminis bekerja untuk membantu perempuan dan mengakui laki-laki, klaim, dan menggunakan kekuatan pribadi mereka. Melalui pemberdayaan ini, klien mampu membebaskan diri dari tekanan sosialisasi peranan gender dan menentang tekanan institusional. Terapi membantu klien menjadi independen, kuat, dan mempercayai diri sendiri dan orang lain. Klien perempuan dibantu untuk memikirkan kembali hubungan mereka dengan badannya. Dengan mengkaji elek pengharapan sosial tidak realistis yang dikomunikasikan oleh media, perempuan dapat cenderung kurang mementingkan penampilan dan berfokus pada menyenangkan diri sendiri daripada menyesuaikan diri dengan ide masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tujuan terapi feminis. 5 tujuan terapi feminis diajukan oleh N pada tahun 2004, persamaan, keseimbangan, independensi dan interdependensi, perawatan diri, dan keragaman berharga. Tetapi tujuan akhir terapi feminis adalah menciptakan bentuk masyarakat di masa seksisme dan bentuk diskriminasi dan tekanan lainnya tidak lagi menjadi realitis. Terapi feminis mendorong transformasi untuk klien individual dan masyarakat secara keseluruhan. Kita beralih ke teknik dan prosedur terapi feminis. Kita bisa lihat beberapa teknik dan strategi konseling feminis yang dikembangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberdayaan kekuatan konseling feminis adalah memberdayakan konselor membantu konseli agar dapat menjadi pribadi yang mandiri dan mempunyai partisipasi yang seimbang dalam masyarakat. Yang kedua, keterbukaan hubungan antara konselor dengan konseli dibangun melalui keterbukaan. Keterbukaan tidak hanya
sharing informasi dan pengalaman, tetapi ada hubungan timbal balik antara konselor dengan konseli. 3. Menganalisis peran gender. Keempat, interferensi peran gender. Konselor memberikan pemahaman yang menekankan pada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kita akan membahas terapi feminis yang diaplikasikan pada kasus STAN. Jadi Stan benar-benar menunjukkan bahwa dia mau dan bahkan bersemangat untuk melakukan perubahan. Terlepas dari penghargaan diri rendah dan evaluasi diri negatif, Stan mampu mengidentifikasi beberapa atribut positif. Ini meliputi ketentuan diri, kemampuan untuk merasakan perasaannya, dan bekerja dengan anak-anak. Stan tahu apa yang diinginkan dari terapi dan mempunyai tujuan yang jelas. Menghentikan minum, sehingga merasa lebih baik tentang dirinya, untuk berhubungan dengan perempuan secara sama, dan belajar untuk mencintai dan mempercayai dirinya dan orang lain. Terapi feminis akan membangun kekuatan ini. Selanjutnya ada terapi feminis dari perspektif multikultural. Dari seluruh pendekatan teoretis terhadap konseling dan psikoterapi pada buku ini, terapi feminis dan perspektif praktek terapi multikultural menjadi yang paling umum. Terapi feminis menyampaikan bahwa konseling multikultural merujuk pada analisis struktur sosial yang mempengaruhi kesehatan mental, termasuk seks, rasis, dan level tekanan dan keistimewaan lainnya. Menurut Martinez, Davis, dan Dahl pada tahun 1999, dengan cara yang sama, pendekatan multikultural melihat tekanan, diskriminasi, dan rasis sebagai sumber dari banyaknya masalah yang dihadapi oleh orang-orang kulit berwarna. Itulah materi dan informasi dari kelompok 7 mengenai terapi feminis. Kami ucapkan terima kasih.